Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan terkait dengan working with database. Jadi kemarin kita sudah sampai ke ini batch query. Kita akan lanjutkan ke active record. Terkait dengan active record itu sebenarnya kita sudah pernah menggunakan. Jadi ketika kita menggunakan GUI untuk membuat model, maka model yang dihasilkan itu dia menggunakan active record. Jadi active record itu dia menyediakan antarmuka secara object oriented. Jadi ketika kita menggunakan active record untuk mengakses tabel di dalam sebuah database, maka dari sudut pandang PHP, tabel tersebut akan dianggap sebagai sebuah objek. Jadi sebuah kelas active record itu dia diasosiasikan atau dihubungkan dengan sebuah tabel dalam database. Kemudian sebuah instan dari active record, jadi ini kelasnya, kelas active record, model itu adalah kelas active record, dan ketika kita membuat objek dari model active record tadi, itu hasil dari pembuatan objek itu yang disebut sebagai instan. Nah, sebuah instan dari AR itu berkorespondensi dengan sebuah baris pada tabel yang terhubung, yang dihubungkan di dalam ini ya, kelas active record-nya. Nah, ini misalkan kita punya customer, ini adalah sebuah active record yang diasosiasikan dengan tabel customer, maka untuk menambahkan sebuah baris dalam tabel customer, kita bisa melakukannya dengan cara ini. Customer, new customer. Ini yang disebut sebagai membuat instan dari kelas customer itu baris ini. Nah, setelah kita membuat instan dari customer ini, kita bisa tambahkan. Jadi customer name. Kita isi nilainya customer save. Nah, ini disimpan. Jadi setelah proses ini, maka Y itu akan menyimpan sebuah baris ke dalam tabel customer. Script di atas ini sama seperti kalau misalkan kita menggunakan query biasa itu dengan cara seperti di bawah. Jadi create comment, insert into customer, untuk kolom name, values-nya kita isi dengan bind variable name, di mana bind variable name diisi dengan nilai yang show. Kemudian execute. Jadi kalau kita perhatikan, ini itu dia jauh lebih simple ya, menggunakan active record. Keuntungan menggunakan active record, jadi tentunya dia lebih mudah difahami, kemudian tidak rawan terjadi kesalahan penulisan. Bayangkan kalau kita menuliskan SQL gitu, kita salah satu huruf saja dia nggak jalan. Kalau kita menggunakan active record, kesalahan tersebut akan minimal. Apalagi kalau kita menggunakan IDE yang bagus, sehingga semuanya sudah autocomplete. Kemudian keuntungan yang ketiga ya tidak ada masalah kompatibilitas. Jadi misalkan kita mau gunakan MySQL, kemudian suatu saat kita pindah ke database Postgre atau ke Oracle, tidak ada masalah. Karena kalau kita sudah menggunakan active record, maka aplikasi kita itu menjadi database agnostik, atau dia tidak terikat dengan tipe dari database management engine-nya. Active record pada Y itu dia mendukung relational database management system berikut ini, MySQL, MariaDB tentunya juga, Postgre, SQLite 2 dan 3, Microsoft SQL Server, Oracle, Jupyter ini ya. Kemudian Spring. Nah, untuk Spring ini dia membutuhkan extension namanya Y2 Spring. Kemudian Elasticsearch, kalau kita menggunakan Elasticsearch, kita juga perlu menambahkan komponen Y2-Elasticsearch-extension. Kemudian active record di Y itu juga mendukung NoSQL seperti Redis atau MongoDB. Dan ini juga membutuhkan tambahan extension.
Untuk mendeklarasikan active record class, caranya adalah dengan membuat kelas yang mengextend YDB active record. Kemudian dalam kelas ini, metode yang satu-satunya metode yang harus kita override kalau kita mau merelasikan active record ini dengan tabel adalah metode tabel name. Kemudian instan AR ini dianggap sebagai model, sehingga kelas AR biasanya diletakkan di dalam namespace app model, app models. Kemudian YDB Active Record itu merupakan kelas yang mengextend kelas base model, Y base model. Sehingga semua fitur dari sebuah kelas model itu juga dimiliki oleh kelas Active Record, seperti attributes, validation rules, dan sebagainya. Dan secara default, kelas AR itu akan menggunakan komponen aplikasi DB untuk terhubung dengan database. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini adalah bentuk kelas Active Record yang sangat sederhana. Ini kalau kita perhatikan di sini tidak ada keterhubungan dengan database sama sekali. Namun sebenarnya dia akan terhubung dengan database melalui komponen aplikasi DB ini. Jadi kita akan coba membuat model ini. Oke, akan saya coba. Saya akan buat tabelnya dulu. Basic, saya akan buat satu tabel, misalkan customer. Yang pertama adalah ID, kemudian name, email, status, misalkan seperti ini. ID ini adalah auto increment dan dia adalah primary key, oke. Kemudian name ini saya buat varchar, misalkan 100 maksimalnya. Kemudian email juga varchar 100. Status ini. Status dia adalah integer, dia nggak boleh nol ya. Yang email dia boleh nol. Kemudian nilai defaultnya jadi nilai defaultnya saya kasih katakanlah defaultnya 1. Save. Saya akan isi datanya beberapa. Ini karena auto increment nggak usah kita isi, nggak apa-apa. Ini untuk namanya, misalkan Jono, emailnya email.com. Kemudian nomor 2 ini misalkan dono@gmail.com. Oke, saya sudah punya 2 data. Nah, sekarang sebenarnya cara yang direkomendasikan untuk membuat model adalah dengan menggunakan GUI. Jadi kita bisa menggunakan GUI untuk membuat model ini. Namun jika kita tidak mau menggunakan GUI, sebenarnya kita bisa langsung kita tulis kodenya. Kita akan coba membuatnya dengan GUI. Localhost. Nah, ini kita pakai yang model generator customer.
preview, generate. Nah, kita akan lihat di kode program kita. Di sini kita sudah bisa melihat ada model customer. Nah, ini hasil dari pembuatan GUI kita tadi. Ini cukup lengkap. Nah, sebenarnya customer itu model ini dia sangat simpel ya. Jadi kita bisa tentukan sesimpel ini. Jadi model seperti ini bahkan UC ini enggak diperlukan. Model seperti ini sudah bisa kita jalankan. Jadi ini adalah kelas active record atau model yang berupa kelas active record ini yang paling simpel. Di mana ini itu dia akan terhubung dengan tabel customer. Jadi itu adalah bentuk yang paling simple. Dan dia sudah bisa jalan. Jadi seperti ini sangat simple. Ini bedanya dengan yang kita buat tadi adalah dia ditambahkan ada 2 konstanta untuk status ini. Atau kita tambahkan juga biar sama ya. Kita tambahkan untuk di sini statusnya. Status ini hanya untuk membuat ini ya, supaya ketika kita menuliskan status nantinya itu tidak salah ketik ya, untuk memudahkan saja. Sebenarnya kalaupun tidak kita gunakan ini ya, konstanta ini juga tidak ada masalah. Save. Sekarang saya sudah save. Nah, sekarang kita sudah punya model. Kita bisa akses model kita itu. Kita bisa akses modelnya. Misalkan kita mau melakukan query data. Jadi kita bisa melakukan query data itu dengan cara seperti ini. Jadi yang pertama ini, customer find where, nah ini kondisinya apa? One, itu berarti dia akan mengquery satu data. Atau bisa juga cara yang kedua, customer find where status sama dengan, nah ini fungsi dari konstanta yang kita buat tadi. Dan kalau kita tidak menggunakan konstanta, sebenarnya ini tinggal diganti ini ya. 1 misalkan untuk kalau statusnya aktif, 0 kalau statusnya tidak aktif. Cuma kalau kita pakai 1 atau 0, itu kan kode kita itu tidak bisa dipahami oleh orang lain yang membaca. Orang lain mungkin tidak paham 0 itu apa, 1 apa. Tapi kalau kita gunakan konstanta seperti ini relatif dia jadi lebih jelas. Jadi kalau ini berarti yang statusnya aktif. Order by ini kalau mau kita urutkan ID-nya, all itu berarti semua yang data yang sesuai dengan kondisinya ini itu akan diambil. Kemudian kita juga bisa menggunakan fungsi count ini untuk menghitung jumlah barisnya. Kemudian yang contoh yang terakhir itu dia akan mengembalikan semua customer yang sedang aktif sebagai array di dalam indeks. Jadi dia yang diindeks. Jadi datanya nanti hasilnya sudah diindeks, diurutkan berdasarkan ID. Jadi cara ini itu mirip seperti kita menggunakan query builder, hanya saja output yang dihasilkan itu berbentuk objek active record. Kemudian ada juga ini ya, find one dan find all. Jadi find one dan find all ini merupakan shortcut atau untuk memendekkan yang disediakan Z untuk melakukan query berdasarkan nilai dari primary key atau nilai dari beberapa kolom. Contohnya seperti ini, customer find one. Ini artinya dia akan memanggil atau dia akan mengquery
tabelnya dan dia akan mengambil satu baris yang primary key-nya adalah 1, 2, 3. Jadi kalau ada dia akan menghasilkan satu baris data. Kalau tidak ada ya dia tidak mengembalikan data. Atau contoh yang kedua ini find all ya. Ini penggunaan find all. Jadi customer, kita buat satu variabel customer, dia adalah customer.2.2 find all. Di dalam tanda kurung kita isi array 100, 101, 123. Ini artinya atau ini itu ketika dieksekusi dia akan dijalankan di database seperti kita menjalankan query seperti di atas ini ya. Select star from customer where ID in 100, 101, 123. Contoh berikutnya bisa juga seperti ini. Jadi customer.2.2 find one dalam tanda kurung array ID 123 status customer status aktif. Jadi di sini dia akan mencari data di dalam tabel customer, di dalam tabel customer di mana ID-nya 123 dan statusnya sama dengan 1. Contoh yang keempat, ini dia akan mengembalikan semua customer yang statusnya inaktif. Jadi perintah ini itu sama seperti query select star from customer where status sama dengan 0. Jadi itu contoh find one dan find all. Nah, kedua metode ini itu dapat menerima parameter berikut ini. Jadi nilai skalar. Contoh nilai skalar itu ini. Jadi di dalam tanda kurung itu parameternya hanya satu nilai. Atau array. Jadi di dalam parameternya berupa array. Contoh yang ini. Di dalam parameter berupa array, di mana array-nya itu berisi nilai skalar. Kemudian yang ketiga adalah associative array. Jadi parameter dari find one atau find all ini menerima associative array. Associative array itu seperti ini, contoh di sini. Jadi parameter find one di sini, dia menerima array, array-nya dari sini sampai sini ya. Di dalam array-nya itu adalah asosiatif. Jadi dia tidak langsung nilai skalarnya, tapi dia asosiatif. Contohnya ini, ID sama dengan 123, status customer, status aktif. Itu find one dan find all. Berikutnya untuk mengakses data pada AR. Jadi query melalui kelas AR itu dia akan menghasilkan data dalam bentuk objek atau instan AR. Setiap atribut dari objek AR itu dia memiliki nama sesuai dengan nama kolom pada tabel. Jadi tadi kita sudah definisikan kelas AR di model customer tadi ya. Itu kita lihat ini di model customer ini kita definisikan bahwa kelas active record ini itu terhubung dengan tabel customer. Nah, walaupun kita tulis simple ini, secara otomatis semua field yang ada di dalam tabel customer itu akan menjadi atribut pada kelas AR itu. Jadi nanti kita bisa langsung akses seperti ini. Atau kita akan coba. Jadi misalkan di sini ya, kita akan gunakan controller yang sudah kita buat minggu lalu. Kita akan buat action apa ya namanya, misalkan saya kasih nama baca menerima ID gitu. Ini nah di sini kita akan membaca customer tadi. Caranya ya gini, customer ini berarti kita buat variabel customer.
dia adalah customer. Nih. Perhatikan saya tambahkan customer, otomatis di atas ini dia tambahkan use app model customer. Kemudian kita akan coba yang mana dulu? Yang ini ya, find one ini. Kita akan coba find one. Find one. Di sini kita isi ID. Kemudian dia akan render baca. Kemudian saya akan lewatkan customer. Seperti ini ya. Save. Ini biar enak saya save. Kemudian saya akan buat view-nya. Jadi untuk di view-nya TestDB saya kopikan dari ini aja. Saya buat dulu ya. New PHP file, namanya sesuai dengan nama actionnya. Baca, berarti di sini namanya baca. Kemudian isinya untuk lebih cepatnya saya kopikan aja. Nah ini. Nah di sini saya bisa echo seperti ini. Jadi tadi kan yang dilewatkan adalah variabel customer. Berarti dari sini saya bisa membaca customer. Saya tampilkan nama. Misalkan seperti ini. Baca. Oke. Tabel customer. Oke ya, sekarang saya akan lihat dulu di database-nya tadi ID-nya berapa? 1 sama 2. Sekarang kita akan coba basic web. Nah, sekarang saya akan coba yang TestDB baca ID ya, ID-nya saya isi 1. Nah, di sini ada error. Errornya adalah tidak ada nama. Coba kita lihat di database-nya. Kolomnya adalah name, bukan nama. Jadi ini adalah name. Coba lagi, refresh. Ya, namanya Jono. Kalau kita mau tampilkan juga emailnya, ya tinggal kita ini. Nama, ini biar lebih lengkap ya. Nama. Kemudian email. Ini sekarang kita coba refresh. Nama Jono, email Jono. Kalau ini saya ganti ID-nya 2, ya dia akan menampilkan entry nomor 2. Jadi itu untuk membaca. Kemudian apa lagi? Transformasi data. Jadi transformasi data atau ketika kita ini ya, jadi seringkali data yang ditampilkan
dengan format berbeda dari ketika data tersebut disimpan dalam database. Yang umum itu adalah yang ada perbedaan itu adalah tanggal ya. Jadi tanggal itu formatnya macam-macam. Ada yang tahun, bulan, hari, ada yang bulan, hari, tahun, ada yang hari, bulan, tahun, dan sebagainya. Kemudian hari ada yang angka, ada yang disebut, ada yang disebut nilai harinya. Kemudian bulan juga ada angka, ada disebut nama lengkapnya, dan sebagainya. Sehingga mungkin kita ingin menampilkan kolom yang bertipe tanggal itu, contohnya adalah birthday, itu dengan format tertentu. Nah, untuk melakukannya, kita bisa menambahkan metode yang berfungsi untuk mentransformasi data tersebut. Jadi contohnya ini ya, public function get birthday text. Jadi kita tambahkan fungsi ini, returnnya date y/m/d this birthday. Jadi nanti ketika ini diakses, jadi birthday text ini diaksesnya tidak pakai tidak ditulis lengkap sampai get-nya ini, tapi ditulis birthday text-nya saja. Ini hasilnya adalah hari lahir dalam format YMD. Atau kalau di contoh kita tadi, ini misalkan kita tambahkan statusnya. Status seperti ini kalau kita jalankan hasilnya ini ya. Saya besarkan biar kelihatan. Nah, ini status 1. Nah, misalkan kita pengen status ini dia tampilnya tidak 1 atau 2 atau 1 atau 0 gitu ya. Kita bisa tambahkan ini ya, fungsi yang berguna untuk melakukan transformasi data. Jadi seperti ini. Di modelnya customer kita tambahkan fungsi public function get misalkan status text seperti ini. Nah, di sini kita buat percabangan if this status sama dengan 1. Jadi if 1 sama dengan 1, return misalkan aktif, statusnya aktif misalkan seperti ini. Else tidak aktif. Status aktif, ininya tidak aktif. Begini. Else Oke, sekarang kita bisa ubah kode di sini, di view-nya bisa tambahkan gini. Status text-nya ini adalah status text. Save, kita coba lagi, refresh. Maaf, ini salah sintak error di sini ya, di return ini. Oke, kita lihat di modelnya. Sebenarnya ini kita bisa lihat ya, kalau ini ada garis merah ini berarti ada yang salah. Jadi kalau kita lihat di errornya,
Nah, ini expecting ini ya. Ini kalau kita lihat di sini. Jadi ini kan ada garisnya di sini. Berarti kita lihat, kita debuggingnya dilihat di sini. Ini expecting titik koma. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini dia expecting, dia mengharapkan titik koma di sini. Oke, kita coba lagi. Nah, jadi dia muncul seperti ini. Itu yang disebut sebagai transformasi data. Nah, ketika kita mengambil data dalam bentuk active record, itu sangat convenient. Namun, dia membutuhkan alokasi memori yang cukup besar. Nah, untuk menghemat penggunaan memori, jadi misalkan kita tidak perlu menggunakan semua fitur dari active record-nya, kita hanya butuh ambil data saja, maka ketika kita mengambil data, kita bisa tambahkan pemanggilan metode asArray sebelum menjalankan metode query-nya. Nah, kekurangannya kalau kita mengambil datanya sebagai array, maka kita akan kehilangan fitur-fitur yang melekat pada objek AR. Contohnya ya tipe data dari atribut pada objek AR itu kan otomatis disesuaikan dengan tipe data pada kolom di tabel. Kalau kita ambilnya dalam bentuk array, semua data itu bertipe string. Contoh mengambil data dalam bentuk array seperti ini. Customer, find, as array. Kemudian all. Ini dia akan ambil semua customer dan hasilnya itu disimpan dalam array. Dan kalau kita ngambilnya sebagai array, nanti kita nggak bisa lagi ngaksesnya secara objek seperti ini. Jadi kita ngaksesnya harus dalam format array pakai tanda kotak itu. Kita juga bisa, seperti di query builder ya, kita juga bisa mengambil datanya itu per batch. Fungsinya ya untuk menghemat penggunaan memori, khususnya pada tabel yang memiliki banyak baris data. Contohnya ini. Jadi sama, batch itu defaultnya dia adalah mengambil per 100, kalau kita mau ubah, tinggal kita tuliskan berapa banyak baris yang akan diambil dalam satu batch. Nah, cara mengambilnya seperti ini, customer find batch. Ini diulang, dia akan mengambil keseluruhan data, tapi jadi dia tetap akan mengambil keseluruhan data yang ada di dalam tabel, tapi dia ngambilnya itu per batch. Kemudian ini each itu dia ngambil satu persatu iterasinya. Kemudian yang bawah ini kalau kita mengambil batch secara eager loading. Nanti kita akan bahas terkait dengan eager loading ini. Berikutnya untuk menyimpan data. Jadi untuk menyimpan data AR itu kita bisa lakukan dengan mudah. Jadi yang pertama siapkan instance AR, berikan nilai untuk atribut pada AR-nya, kemudian panggil metode save. Contohnya di sini. Jadi ini customer, new customer, customer name James, customer email. Nah, emailnya customer save. Ini dia akan menyimpan data ini ke dalam tabel. Jadi metode save ini dia akan melakukan insert ke dalam database. Atau kalau datanya sudah ada seperti contoh yang kedua ini, save ini dia akan melakukan update. Jadi save itu dia bisa melakukan insert, bisa melakukan update. Jadi kalau save ini ditulis setelah kita membuat baru atau new object, maka dia akan melakukan insert. Tapi kalau save-nya itu berdasarkan data yang kita query dari tabel di dalam database, save ini dia akan melakukan update. Berikutnya validasi data. Jadi active record itu dia di-extend dari kelas YBaseModel. Sehingga kelas AR juga memiliki fitur validasi yang sama.
Anda juga dapat mendeklarasikan aturan validasi pada kelas AR dengan mengoverride fungsi rules. Terus saya contohkan dulu. Jadi di sini saya akan buat satu action lagi. Public function action tulis. Ini saya akan menulis name. Ini customer sama dengan new customer. Oke. Kemudian customer name saya isi dengan variabel name yang didapat dari pemanggilan action ini. Kemudian save. Bentar. Customer save. Simpan. Saya akan cek dulu di dalam database-nya. Tadi untuk tabel customer itu yang not null apa aja? Nama nggak boleh null, email boleh null. Oke. Berarti email nggak usah diisi, nggak apa-apa. Atau emailnya saya isi aja. Customer email sama dengan saya isi misalkan test@gmail. Ini ya, misalkan saya isi seperti ini. Saya save. Sekarang saya akan panggil ini action ini, tulis name. Oh ya, sebelum saya ke sana, saya bisa tunjukkan ini. Jadi Y itu dia punya debug toolbar. Jadi yang bawah ini adalah debug toolbar. Kita bisa lihat di sini perintah query atau perintah terkait database yang dijalankan apa saja itu bisa kita klik di sini. Jadi di sini itu dia akan melakukan query ini. Ada 3 query. Jadi itu adalah debug toolbar dan banyak yang bisa kita lihat di sini seperti versi dari Y-nya, versi PHP-nya dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan coba action tulis. Tulis, kemudian name saya isi misalkan bagus, misalkan ini. Enter. Ya, dia tidak muncul apa-apa ya karena di controller kita kan tidak melakukan apa-apa ya ini. Ini tapi kalau kita lihat di dalam database-nya, ya bagus ini sudah masuk ini. Dia sudah masuk. Saya panggil lagi Budi. Enter. Ya, dia juga sudah masuk di sini. Budi sudah masuk. Nah, sekarang saya akan melanjutkan terkait dengan validasi data. Jadi ketika kita memanggil metode atau fungsi save, ini dia secara default itu sebenarnya dia akan melakukan validasi data. Nah, apa yang dia lakukan untuk melakukan validasi data? Dia itu akan membaca fungsi rules. Jadi dia akan membaca fungsi rules. Kalau kita membuat active record atau kita membuat modelnya itu menggunakan key, validation rule-nya ini otomatis sudah ditambahkan berdasarkan tabel di dalam database-nya. Jadi kalau di dalam tabel itu ada yang kita set not null, maka otomatis dia akan di set not null di dalam validation rule-nya ini. Nah, sekarang kita akan tambahkan manual ya untuk rules-nya ini. Jadi di models-nya kita bisa tambahkan, kita bisa mengoverride public function rule. Nah, ini
return-nya. Jadi dia akan mengembalikan array. Ini jadi dia akan mengembalikan array. Di dalam array itu kita bisa definisikan seperti ini. Misalkan email itu dia adalah email. Jadi ini, rule-nya seperti ini. Email dia adalah email. Save, kita akan coba panggil fungsi kita lagi. Budi Yunus, enter. Nah, dia ada error dulu, syntax error, unexpected ini ya. Di mana ini? Oh, di sini. Oke, kurang. Ini, oh ya, ini kurang titik koma ya. Kurang titik koma di sini. Nah, di sini tidak ada error, karena ya kita tidak ada error handlingnya. Tapi kita coba lihat, ini kita memasukkan Junus. Masuk nggak di dalam database? Ya, dia tidak masuk. Kenapa? Karena di sini kita lakukan validasi untuk email, itu bentuknya adalah email. Sementara di sini, itu dia tidak bentuk email. Ini harus kita benarkan dulu. .com misalkan. Sekarang kita coba lagi. Enter. Kita lihat. Nah, sekarang Junus masuk. Nah, ini contoh validasi. Dan Z itu dia menyediakan banyak core validator atau fungsi untuk melakukan validasi. Ada banyak sekali ya, ada string, ada required, ini berarti dia dibutuhkan, kemudian email, kemudian banyak sekali ya. Termasuk misalkan kita mau membuat custom validator, itu juga bisa dilakukan. Nanti akan dibahas lebih detail di materi berikutnya. Nah, kemudian jadi misalkan kita tidak ingin validasinya ini dilakukan, itu bisa. Atau misalkan kita sudah melakukan validasi sebelumnya, misalkan. Atau kalau data yang mau disimpan itu adalah data yang kita generate, yang bisa dipastikan data itu pasti tidak akan salah. Maka kita bisa bypass fungsi validasinya. Cara membypassnya dengan kita tuliskan false ketika kita memanggil fungsi save. False seperti ini. Jadi false ini itu artinya ketika dia melakukan saving, memasukkan data dalam database, itu dia tidak melakukan validasi. Jadi aturan validation yang kita tuliskan di rules ini itu tidak akan dilakukan. Sehingga kalau di sini ini emailnya kita buat dengan format yang salah, data akan tetap masuk. Ini misalkan Daru, enter. Kita lihat. Daru itu dia akan tetap masuk meskipun emailnya salah. Karena ketika kita panggil metode save itu kita kasih parameter false yang artinya dia tidak akan melakukan validasi. Itu validasi data. Nah, kemudian tentang dirty attributes. Jadi ketika kita memanggil metode save untuk menyimpan atau mengupdate data melalui active record, Z itu hanya akan menyimpan dirty attribute saja. Jadi katakanlah misalkan kita punya tabel yang dia memiliki kolom ada 20 kolom misalkan. Kemudian yang kita update itu hanya kolom email saja.
maka perintah SQL yang akan dikirimkan ke database management sistemnya, perintah SQL yang dikirimkan ke database servernya, itu hanya update untuk kolom email saja. Nah, kolom email itu yang disebut sebagai dirty attribute. Jadi, kolom yang ada perubahan. Jadi, sebuah atribut dianggap dirty jika nilai atribut tersebut telah diubah setelah atribut tersebut dibaca dari database. Ini fungsinya ya untuk terkait dengan performa ya. Jadi, perintahnya itu lebih simple untuk perintah SQL-nya. Dan metode validate itu akan tetap dilakukan pada semua atribut tanpa melihat apakah atribut tersebut dirty atau tidak. Kemudian kalau misalkan kita mau tahu atribut mana saja yang dirty atau ada perubahan tadi ya, kita bisa ketahui dengan memanggil metode getDirtyAttribute. Kemudian default attribute values. Jadi ketika kita membuat tabel, itu ada kalanya kita tambahkan nilai default di dalam tabelnya. Nah, kalau kita ingin meload, atau kita ingin, misalkan kita membuat satu entry baru untuk tabel tadi, kemudian di entry baru itu kita ingin nilainya diambil dari nilai default yang kita definisikan di dalam database. Nah, untuk melakukan hal itu, kita bisa panggil metode load default values. Contohnya ini customer load default values. Ini dia akan mengambil nilai defaultnya. Jadi kalau tadi kita tentukan untuk kolom status itu nilai defaultnya 1, maka setelah proses ini, kolom status itu akan diisi dengan nilai 1. Nah, metode save tadi itu dia hanya mengupdate satu baris data untuk setiap pemanggilan. Kalau kita ingin mengupdate beberapa baris data sekaligus, kita bisa melakukan dengan cara update all. Contohnya, perhatikan di bawah ini, customer.2.2 update all. Status customer, status aktif, like, email, add example. Jadi di sini, itu kalau dijalankan dia akan mengupdate ini. Update customer set status sama dengan status where email like at example.com. Jadi ini kalau kita ingin mengupdate beberapa baris sekaligus. Untuk menghapus satu baris data, caranya adalah ya kita ini ambil data yang akan dihapus dari database kemudian panggil metode delete. Jadi contohnya ini customer find one 1 2 3 customer delete. Ini contoh perintahnya. Kalau kita pengen menghapus semua baris data, kita bisa gunakan delete all. Contohnya yang bawah ini customer.2.2 delete all dalam tanda kurung array status customer status inaktif. Ini artinya adalah dia akan menghapus seluruh data customer yang statusnya inaktif. Kemudian bekerja dengan transaksi. Jadi yang disebut transaksi, jadi transaksi itu bisa kita artikan sebagai satu atau lebih perintah SQL yang harus selesai semuanya atau tidak sama sekali. Contoh transaksi itu misalkan kalau di dalam aplikasi perbankan misalkan transfer uang. Transfer uang itu kan melibatkan yang pertama dia akan mengurangi saldo dari customer yang melakukan transfer. Yang kedua, dia akan menambahkan saldo dari penerima transfer. Kalau salah satu dari proses ini gagal, maka transaksinya kan dianggap gagal. Itu contoh transaksi. Kalau kita menggunakan Z untuk melakukan transaksi, bisa kita lakukan dengan dua cara ini ya. Yang pertama, pakai cara seperti ini. Jadi $transaction, variabel transaksi kita isi dengan customer.2.2 get db panah begin transaction. Mulai transaction, kemudian try dalam kurung kurawal buka tutup ini
semua perintah yang tergabung dalam transaksi tadi kita tuliskan di sini. Sampai terakhir adalah transaction commit. Ini bisa banyak baris ini ya. Sampai terakhir transaction commit. Kalau ada salah satu baris saja yang gagal, maka transaction commit-nya ini akan fail. Dan dia akan masuk ke blok yang ini, yang di bagian catch ini. Kalau semua perintahnya itu sukses, transaction commit-nya ini juga sukses, dia tidak akan masuk ke blok catch ini. Itu yang disebut sebagai transaksi seperti itu. Dan kalau ada satu saja baris yang failed, maka data-data sebelumnya yang tidak failed, yang sudah masuk ke dalam tabel itu akan di rollback. Nah, itu transaksi seperti itu. Atau alternatifnya bisa pakai cara yang di bawah. Ini ya, customer sama dengan customer find one, kemudian customer GDB transaction, ya ini seperti ini. Function dalam tanda kurung $DB use. Ini lebih dia lebih simple, tapi untuk memahaminya lebih menurut saya ini lebih rumit. Jadi gunakan cara yang atas saja. Kemudian bekerja dengan relasional data. Jadi selain bekerja dengan tabel tunggal, Active Record itu juga mampu untuk membawa serta tabel yang berrelasi dengan tabel utama. Sebagai contoh, misalkan data customer itu berrelasi dengan data order, di mana seseorang customer dapat memiliki satu atau lebih order. Dengan deklarasi relasi yang benar, Anda dapat mengakses daftar order itu dari seorang customer melalui ekspresi ini ya, customer order. Dan ekspresi ini itu akan berisi array dari objek AR order. Oke, kita akan contohkan. Jadi saya akan membuat order ya. Akan saya buat tabel order. Order ID dia adalah auto increment, kemudian customer ID, kemudian date tanggalnya, atau ya ini tanggal aja, date. Oke, saya ini yang boleh 0 ya, date misalkan nih sementara saya kasih boleh 0. Save, saya isikan beberapa data ya. Customer 1. Ini customer 1 juga. Udah, ini saya go. Saya insert lagi, misalkan ini untuk customer 2. Oke, jadi kalau kita lihat tabel orders itu dia ada 3 baris data. Sekarang saya akan buat model untuk tabel order. Nah, kita bisa dan disarankan itu kita menggunakan GUI. Nah, di sini saya akan buat pakai GUI. Untuk mempercepat order. Sudah saya generate, sekarang saya lihat
di model itu kita sekarang sudah punya model order. Ini kita sudah punya tabel order tadi. Sekarang untuk mendeklarasikan relasi. Sebenarnya kalau di dalam database kita itu sudah ada relasinya, menggunakan foreign key itu, maka ketika kita mengenerate model menggunakan key, otomatis semua relasinya akan di-generate oleh key. Itu kalau kita definisikan relasi di dalam tabel. Nah, dua tabel kita tadi tidak ada definisi relasinya, jadi tidak ada foreign key-nya. Maka kalau kita ingin mendeklarasikan relasi di bagian di sisi aplikasi, kita bisa lakukan seperti ini. Jadi di kelas customer, supaya dia bisa membaca relasinya, bisa mengambil data dari order, kita bisa tambahkan ini, function get orders. Return this has many. Has many itu artinya adalah satu customer itu bisa memiliki lebih dari satu order. Selain has many ada has one. Has one itu berarti, ini contohnya ini order. Jadi satu order itu hanya dapat dimiliki oleh satu customer. Ya, ini relasi seperti itu. Jadi kalau has many itu artinya adalah one to many. Kalau has one adalah one to one. Bagaimana kalau many to many? Ya, nanti kita akan bahas terkait dengan junction table. Oke, sekarang kita akan definisikan ini ya, customer. Model customer, kita tambahkan relasi ke tabel atau ke model orders. Oke, ini kita, ini di customer ya. Kita akan tambahkan relasi. Public function get orders. Ya. Untuk penamaannya, jadi kalau relasinya itu adalah one to many, ini pastikan namanya adalah S ya, jamak. Ini konvensi aja sebenarnya. Kalau relasinya has one, ini namanya customer. Jadi dia adalah singular. Berarti kan ini bedanya orders, ini adalah customer. Kemudian di dalamnya kita akan return this has many. Kemudian dia relasinya dengan model apa? Misalkan order ya, order class name, ini seperti ini. Jadi order class name, customer ID sama dengan ini. Jadi customer ID ini adalah field di dalam tabel ordernya sama diisi dengan ID dari ini ya, tabel customer-nya. Jadi jangan kebalik. Ini jangan kebalik. Dia yang ditulis adalah field yang merupakan foreign key di tabel order panah dengan ID. ID ini adalah primary key dari tabel customer-nya. Oke. Oke, ini dalam array. Oke. Kita cek sudah benar. Sekarang kita balik lagi ke sini. Di bagian baca ID 2. Ini. Nah, sekarang saya akan tunjukkan cara mengakses relasinya.
Dari dibaca, ini ya, A2 order dari customer ini di sini saya tinggal seperti ini, echo supaya ganti baris, kemudian ganti baris, saya tampilkan seperti ini, customer ya, order, karena order itu adalah array, maka ini harus kita looping for each dollar customer orders as order order ID, kemudian saya kasih space order ID, kemudian saya tampilkan order date. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Order dari customer ini, ya ini, tanggal ini. Kita coba lihat yang nomor 1, ya dia ordernya ada 2. Jadi itu cara mendeklarasikan relasi dan mengakses data relasi. Dan kalau kita perhatikan tadi kita sama sekali tidak menuliskan perintah SQL. Ini yang sudah saya contohkan tadi. Jadi setelah kita mendeklarasikan sebuah relasi, kita dapat mengakses data relasional melalui nama relasinya. Jika sebuah relasi dideklarasikan menggunakan fungsi hashMany, maka dia akan mengembalikan array dari objek AR. Sedangkan jika deklarasi relasi menggunakan fungsi hash1, maka dia hanya akan mengembalikan sebuah objek AR. Jadi bukan array. Kemudian bisa juga kalau kita punya relasi yang sifatnya itu many to many, ada dikenal yang namanya itu junction table. Contohnya relasi antara tabel order dan tabel item, di mana setiap order dapat berisi beberapa item, dan satu item dapat berada dalam beberapa order. Ini artinya antara order dan item itu adalah many to many. Kalau many to many, itu dia butuh satu tabel tambahan di tengah-tengahnya. Jadi misalkan order, item, ini relasinya adalah many to many, maka butuh satu tambahan tabel relasi di tengah yang sering disebut sebagai junction table. Misalkan kita punya order, punya item, junction table-nya kita bisa kasih nama order item misalkan. Nah, untuk membuat relasi antara order sama item yang ada junction table-nya tadi, kita bisa lakukan dengan cara memanggil metode via ataupun via table. Contohnya seperti ini. Jadi order. Dari order, kita pengen bisa mengambil itemnya. Maka dia adalah hashMany seperti ini. Itu hashMany, item, class name ini, ID, item ID, via tabel order item. Order ID, ID. Jadi dia dari order ini, dia lewat, sebelum ke item, itu dia lewat order item dulu. Jadi ID dari order itu sama dengan order ID yang ada di tabel order item, dan kemudian
item ID yang ada di dalam order item ini dibandingkan dengan ID dari itemnya. Jadi ini kalau kita mau mendeklarasikan relasi berdasarkan atau melalui junction table. Nah, untuk yang cara pertama ini kita harus sudah membuat model item dan order item. Jadi order item dan bukan yang ini. Jadi yang cara yang pertama ini yang perlu kita buat modelnya adalah order dan item. Order underscore item ini tidak perlu kita buat modelnya. Jadi ini yang penting tabelnya ada. Nah, contoh yang kedua, alternatifnya, kita bisa buat seperti ini. Jadi get order item dulu, ini dari model order ya. Dari model order, get order item. Jadi dari order ini disambungkan ke order item dulu. Kemudian di get item ini dia ini disambungkan via order item. Order item itu di sininya. Di ini nyambung ke sini. Jadi bisa dua cara seperti ini. Oke, itu relasi melalui junction table. Kemudian cara mengakses datanya ya sama saja. Jadi order misalkan kita cari order yang nomornya ID-nya adalah 100. Kemudian mengakses itemnya ya langsung seperti ini. Langsung order item. Jadi walaupun di dalam database itu sebenarnya antara order sama item itu ada junction table yang namanya order item tadi, di Y kita bisa akses secara langsung seperti ini. Nah, ini terkait dengan lazy loading dan eager loading. Jadi data pada tabel relasi itu dapat diakses seperti mengakses sebuah properti normal. Pengaksesan seperti ini disebut sebagai lazy loading. Jadi yang saya contohkan tadi itu adalah lazy loading. Yang artinya query pada tabel relasi itu hanya akan dilakukan jika data pada tabel relasi tersebut dibutuhkan atau dibaca untuk pertama kali. Jadi ketika ini customer find one, ini dia hanya membaca ini ya, select star from customer where ID 123. Jadi walaupun di dalam customer ini sudah kita definisikan relasinya, data di relasinya itu tidak diambil secara langsung. Baru ketika kita baca seperti ini, order sama dengan customer orders, baru dia akan melakukan query yang membaca pada tabel order. Jadi relasinya tadi baru akan dibaca. Dan contoh yang ketiga, order 2 sama dengan customer order. Karena ini sudah pernah dipanggil di sebelumnya, ini tidak ada query yang dijalankan. Ini yang disebut sebagai lazy loading. Jadi lazy itu malas artinya. Jadi dia melakukan load-nya, mengambil datanya itu malas-malasan. Jadi contohnya ini ya, ketika yang dibaca cuma customer, ya yang di-query hanya tabel customer, walaupun tabel customer ini punya relasi dengan tabel order. Tabel order hanya akan dibaca ketika dia diakses. Jadi itu yang disebut sebagai lazy loading. Lazy loading itu sangat convenient digunakan, jadi kita tidak perlu khawatir. Misalkan kita punya satu model yang dia punya relasi yang sangat banyak, kita nggak perlu khawatir. Kita nggak perlu khawatir bahwa query-nya akan mengakses semua relasinya, karena dia adalah lazy loading. Jadi selama data di relasinya tidak dibaca, dia tidak juga akan membaca data dari database. Itu lazy loading. Namun, untuk beberapa kasus, penggunaan lazy loading ini memiliki performa yang buruk. Contohnya seperti apa? Jadi perhatikan contoh di kanan atas ini. Jadi di sini, ini
Ini kita customer find limit 100 all. Ini dia akan menjalankan perintah ini. Select star from customer limit 100. Ini dia akan menghasilkan, kalau datanya ada 100, ya dia akan menghasilkan 100 baris data customer. Kemudian for each customer, untuk setiap customer kita akan lakukan perulangan. Untuk setiap customer kita pengen lihat ordernya apa saja. Nah, dua baris perintah ini atau kode ini ya, ini itu dia akan menjalankan SQL sejumlah 101. Jadi ini menghasilkan, ini adalah satu baris SQL, yang ini karena jumlah customernya ada 100, maka looping ini akan dijalankan 100 kali. Jadi totalnya dia akan menjalankan 101 kali SQL request. Dan di SQL juga gitu, semakin banyak request itu juga prosesnya akan semakin lambat dibandingkan requestnya cuma sedikit, walaupun data yang diambil sama. Nah, di sini eager loading itu akan berperan. Jadi masalah performa ini, karena untuk menghasilkan data ini kan perlu melakukan 101 SQL query, itu tidak efisien. Solusinya adalah dengan melakukan eager loading. Eager loading itu contohnya adalah yang di kanan bawah ini. Jadi dia bisa kita lakukan dengan memanggil metode with. Jadi contohnya ini, customer sama dengan customer find with orders limit 100 all. Ini artinya ketika perintah ini dijalankan, maka pertama dia akan mengquery ini, select star from customer limit 100. Kemudian yang kedua, dia akan melakukan query seperti ini, select star from orders, where customer ID in. Array ini diisi dengan hasil query sebelumnya. Jadi untuk mengambil data yang sama dengan yang di atas, yang bawah ini dia hanya menggunakan dua SQL query. Kemudian ketika kita lakukan looping for each customer, kemudian membaca data order, ini tidak perlu mengeksekusi perintah SQL lagi. Karena ya datanya sudah diambil di loading yang pertama tadi. Nah, ini yang disebut sebagai eager loading. Dan untuk kasus seperti ini, eager loading punya performa yang lebih bagus dibandingkan lazy loading. Jadi tidak semua kasus itu eager loading lebih bagus dan tidak semua kasus lazy loading lebih bagus. Jadi tergantung dengan kasusnya. Itu terkait dengan lazy loading dan eager loading. Berikutnya migration. Jadi Y2 itu dia memiliki fitur yang sangat lengkap terkait dengan database migration. Dengan database migration, kita dapat membuat tabel, menambahkan foreign key dari tabel yang kita buat, membuat index, membuat junction table, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat file migrasi dasar, kita bisa panggil fungsi ymigrate/create. Ini bisa kita gunakan untuk membuat file migrasi dasar, yang nantinya bisa kita sempurnakan, kita edit. Kemudian untuk menerapkan file migrasi ini ke dalam database, bisa kita lakukan dengan perintah ymigrate. Nah, untuk fitur migrasi yang lebih lengkap, silakan dibaca di dokumentasi Y2. Saya akan contohkan untuk membuat tabel migrasi. Kita lihat di sini, di bagian migration sini, belum ada datanya. Nah, untuk membuat file migrasi dasar, kita harus masuk ke terminal atau command prompt kalau di Windows. Kemudian kita masuk ke dokumen root-nya. Ini dokumen root saya untuk project Y-Basic. Nah, sini kita tinggal panggil ini, ymigrate/create. Ini berarti kita membuat migration. Kemudian kita buat namanya. Nah, namanya itu
konvensinya seperti ini. Create underscore. Misalkan kita buat tabel news ya seperti ini. Jadi kalau kita penamaannya menggunakan konvensi seperti ini, maka otomatis dia akan ini. Jadi dia akan otomatis mengenerate filenya itu langsung seperti ini. Jadi dia sudah langsung otomatis create tabel. Akan saya contohkan ya. Ini, enter. Nah, sudah. Yes. Selesai. Sekarang kita akan perhatikan di sini. Nah, di sini sudah ada file ini, migration. Nah, di sini sudah ada defaultnya seperti ini. This primary key. Kalau mau kita tambahkan, misalkan news title itu this string. Misalkan kita pengen maksimum title itu 255, ya kita isi 255. Kemudian dia not null. Kemudian untuk body kita isi this text misalkan. Ya. Nah, untuk menerapkan ini tinggal kita panggil fungsi migrate. Enter. Yes. Nah, kita perhatikan di dalam tabelnya, di dalam database kita, sekarang sudah ada tabel news, di mana strukturnya adalah ID, itu integer, dia adalah primary key, auto increment, title, itu varchar 255, body, dia adalah text. Nah, sekarang saya contohkan lagi, kalau perintahnya seperti ini. Migrate, create, kemudian drop news table. Perhatikan bedanya adalah, kita lihat di sini. Nah, yang drop, kalau namanya drop, otomatis ketika ini up-nya, dia akan drop tabel. Kebalikan, down-nya baru dia akan meng-create tabel. Jadi kalau yang create itu ketika up-nya dia itu akan membuat tabel, meng-create tabel. Ketika down dia menghapus tabel. Jadi itu untuk migration. Sekali lagi untuk migration di ini fiturnya sangat lengkap. Dan kalau kita mau benar-benar memanfaatkan migration, silakan baca di dokumentasi dari Yi. Kemudian untuk latihan, jadi untuk latihan di bab ini terkait dengan bekerja dengan database ini, latihannya adalah buat 3 tabel. Ini di project di advance template-nya ya, di toko online-nya. Buat 3 tabel, customer, order, order item. Kemudian tentukan relasi antara tabel-tabel tersebut, serta antara tabel customer dengan tabel user. Kemudian buat CRUD untuk customer, order, dan item. Oh ya, ini order item. Kemudian pastikan bahwa satu user, ini kurang 1 ya. Jadi kita selain order item ada 1 tabel lagi, tabel item. Jadi order dan ini. Jadi buat CRUD untuk customer, order, dan item. Pastikan bahwa satu user hanya boleh membuat 1 customer saja. Kemudian ketika seorang user membuat data customer, ID dari user tersebut akan ditambahkan pada kolom user ID di tabel customer secara otomatis. Kemudian tambahkan 1 root, misal customer show order yang akan menampilkan daftar nama customer beserta nomor order dan daftar item yang dibelinya.
Jadi seperti itu kurang lebih untuk tugasnya. Oke, saya akhiri untuk materi ke-7 ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.